Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita pada materi pendekatan metode, teknik, dan media pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya untuk kelas rendah. Karena materinya cukup panjang, maka saya bagi menjadi 2 video. Kita akan mulai di bagian yang pertama terlebih dahulu. Pendekatan. Pendekatan ialah sikap atau pandangan tentang sesuatu yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berhubungan dengan sesuatu. Nah, dalam pengajaran bahasa, pendekatan itu disebut sebagai pandangan, filsafat, atau kepercayaan tentang hakikat bahasa dan pengajaran bahasa yang diyakini oleh guru bahasa. Ada 2 pandangan tentang proses belajar, yakni aliran empiris dan aliran rasionalis. Nah, kita akan lihat dulu pendapat orang empiris. Bahasa adalah ujaran, bukan tulisan. Bahasa adalah serangkaian kebiasaan. Ajarkanlah bahasa, bukan tentang bahasanya. Bahasa adalah apa-apa yang dikatakan oleh pemakainya, bukan oleh seseorang yang seharusnya dikatakan demikian. Tidak ada satu bahasa pun yang persis sama dengan bahasa yang lain. Dan nama lainnya adalah behavioris, aliran mekanis, atau aliran Bloomfield. Nah, kita akan simak seperti apa penjelasan dari masing-masing pengertian tersebut. Bahasa adalah serangkaian kebiasaan, yakni bahwa bahasa yang diucapkan sehari-hari adalah hasil dari kebiasaan yang didapat dan dilakukan sejak kecil. Makanya, apa yang dipelajari oleh anak-anak sebisa mungkin sudah melalui sortir. Kita sudah filter sehingga apa yang dipahami dan diketahui kemudian ditirukan oleh mereka itu adalah yang memang baik-baik. Kemudian bahasa adalah ujaran. Bahasa hakikatnya adalah suara yang bermakna dan dihasilkan oleh organ manusia, yaitu mulut. Sedangkan tulisan adalah rekaman dari bahasa lisan tersebut. Jadi, orang empiris menyatakan bahwa bahasa itu sebenarnya adalah ujaran, karena tulisan itu adalah rekaman dari bahasa lisan yang kita produksi. Kemudian, ajarkanlah bahasa bukan tentang bahasanya, yaitu bahwa siswa harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menggunakan bahasa dalam komunikasi lisan dan tulisan, bukan menerangkan apa itu subjek dan predikat, bukan untuk menerangkan bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Jadi ketika awal-awal belajar bahasa, siswa itu ditujukannya adalah untuk bisa berkomunikasi. Jadi bukan untuk memahami bahwa subjek itu diletakkan sebelum predikat. Mereka akan bisa memahami perlahan-lahan setelah mereka bisa berkomunikasi, baru kemudian setelah masuk SD akan dijelaskan, oh ternyata subjek itu diletakkan di awal, baru diikuti dengan predikat. Kemudian, oh ternyata kalimat aktif itu adalah yang menggunakan kata kerja dengan me, sedangkan pasif adalah yang menggunakan di, seperti itu. Tapi sebelumnya mereka sudah pernah menggunakan, sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa yang mereka kuasai. Bahasa adalah apa-apa yang dikatakan pemakainya. Bahasa yang menentukan kaidah bahasa, bukan kaidah bahasa yang menentukan bahasa. Nah, kita lihat kenapa bertani bukan metani. Nah, jadi bahasanya itu memang bertani. Walaupun secara kaidah misalnya kalimat aktifnya adalah menggunakan me, tapi tidak seperti itu. Jadi bahasa memang apa-apa yang dikatakan pemakainya. Pemakainya itu memang sudah menggunakan kata bertani lebih dulu dan itu yang disepakati. Jadi tidak perlu kita kita memprotes dan kemudian ingin mengubahnya menjadi metani. Tidak ada bahasa yang persis sama. Dapat dilihat dari kosakata dan struktur bahasanya. Bahasa yang satu dengan bahasa yang lain pasti punya ciri khas masing-masing. Contoh, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama-sama menggunakan susunan subjek, predikat, dan objek. Yang membedakan adalah subjeknya misalnya. Subjek dalam bahasa Indonesia, dia adalah dia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, he dan she dibedakan. Seperti itu. Kemudian aliran rasionalis.
Nama lainnya adalah aliran mentalis atau aliran Noam Chomsky. Ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah aturan tata bahasa bertalian dengan tingkah laku kejiwaan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat belajar bahasa. Bahasa yang hidup adalah bahasa yang dapat dipakai dalam berpikir. Dan suatu bahasa yang hidup ditandai oleh kreativitas yang dituntut oleh aturan-aturan. Ini dia penjelasannya. Jadi, bahasa yang hidup itu ditandai oleh kreativitas yang dituntut oleh aturan-aturan, yaitu yang masih dipakai dan berkembang, serta memiliki aturan tersendiri. Contohnya, dalam bahasa Indonesia ada awalan pen yang bermakna pelaku. Jika pen dihubungkan dengan kata lari, menjadi pelari, bukan pelari. Dari aturan ini muncul kata pegolf, pesepak bola, petenis, dan lain-lain. Kemudian aturan-aturan tata bahasa bertalian dengan tingkah laku kejiwaan. Kebiasaan anak dalam berbahasa menunjukkan perkembangannya dalam menguasai kata ganti, kata benda, struktur kalimat, dan aturan tata bahasa yang lain. Hanya saja mereka belum mampu merumuskan tata bahasa yang digunakan. Jadi sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu bahwa ketika menunjuk orang ketiga itu adalah dia. Tapi mereka tidak tahu bahwa dia itu adalah masuk ke golongan kata ganti. Mereka tahu bahwa objek itu sering berupa kata benda. Misalnya, aku bermain bola atau aku memainkan bola. Bola adalah kata benda, tapi mereka tidak pernah tahu bahwa bola masuk ke dalam golongan kata benda. Jadi bertaliannya lebih ke tingkah laku sehari-hari, tingkah laku mental atau kejiwaan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat belajar bahasa. Nah, bahasa binatang itu terbatas pada bunyi-bunyi tertentu, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa mereka hanya bisa berkomunikasi dengan bunyi atau gerakan tertentu. Sedangkan bahasa manusia memiliki beragam bunyi bahasa dan punya makna yang berbeda-beda. Kemudian bahasa yang hidup adalah bahasa yang dapat dipakai dalam berpikir. Ketika seseorang menguasai sebuah bahasa, maka ia menggunakan bahasa itu termasuk untuk berpikir, memecahkan masalah, dan berdialog dengan diri sendiri. Inilah kenapa saya kemarin mengatakan bahwa ketika kita mempelajari bahasa asing, rajin-rajinlah menggunakan bahasa tersebut untuk berpikir, agar bahasa itu hidup dalam diri kita. Kemudian ada 5 jenis pendekatan. Yang pertama komunikatif, whole language, CBSA, keterampilan proses, serta terpadu atau integratif. Kita mulai dari yang pertama, pendekatan komunikatif. Dalam pendekatan komunikatif, komponen bahasa itu ada 2, yaitu kompetensi dan performansi. Yang menghasilkan ada versi lemah dan versi kuat. Dalam versi lemah, kompetensi bahasa tidak memberikan pengaruh terhadap performansi bahasa seseorang. Tapi secara kuatnya, kompetensi bahasa berpengaruh terhadap performansi bahasa seseorang. Jadi maksudnya begini, ketika kita mempunyai kompetensi yang lebih, maka performansi bahasa kita juga akan lebih bagus lagi. Ketika kita mengetahui banyak kosakata, maka kosakata yang kita produksi juga akan lebih banyak lagi. Nah, pendekatan komunikatif itu adalah pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Tujuannya adalah pembelajaran bahasa tidak lagi bertujuan peserta didik untuk memahami tentang bahasa, tapi lebih ditekankan pada kemampuan menggunakan bahasa secara lisan maupun tertulis. Namanya juga komunikatif, berarti tujuannya adalah untuk berkomunikasi secara efektif. Kemudian yang kedua, whole language atau bahasa yang utuh adalah pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah. Ahli whole language berkeyakinan bahwa bahasa merupakan satu kesatuan utuh atau whole. Nah, pengajaran keterampilan dan komponen bahasa disajikan secara utuh dan bermakna dan dalam situasi yang nyata, jangan dibuat-buat. Contohnya, materi penggunaan tanda baca diajarkan bersama dengan pelajaran menulis. Guru tidak mengajarkan tersendiri, ini titik, ini koma,
fungsinya adalah untuk bla bla bla, tidak, tapi langsung diajarkan bersama dengan menulis kalimat. Ketika menulis kalimat berita, misalnya diakhiri dengan tanda titik. Kemudian kalimat tanya menggunakan tanda tanya, seperti itu. Kemudian pendekatan ini didasari oleh paham konstruktivisme. Pembentukan pengetahuan didapat dari peran aktif siswa dalam belajar secara utuh dan terpadu. Jadi siswa akan memahami ketika mereka itu aktif dalam belajar. Kemudian siswa termotivasi jika merasa yang dipelajari adalah yang mereka butuhkan. Karena tadi yang dipelajari itu adalah yang ada dalam situasi nyata. Jadi bukan situasi yang dibuat-buat. Dan guru berperan sebagai fasilitator. Pembelajarannya tetap student center. Ada 8 komponen whole language. Yang pertama adalah reading aloud, yaitu membaca nyaring. Guru membacakan untuk siswanya. Ada juga kegiatan journal writing, menulis jurnal harian. Atau mungkin kita sebut logbook. Kemudian sustain silent reading, membaca dalam hati. Ada share reading, membaca bersama guru dan siswa. Ada independent writing, yaitu menulis mandiri. Ada independent reading, membaca mandiri. Ada guided writing, menulis terbimbing. Dan guided writing, membaca terbimbing. 8 ini adalah kegiatan yang seharusnya ada dalam pembelajaran jika kita menggunakan pendekatan whole language. Ada beberapa ciri-ciri pendekatan whole language. Yang pertama, kelas yang menerapkan whole language penuh dengan barang cetakan. Barang cetakan ini maksudnya adalah produk dari tulisan siswa atau tulisan-tulisan lain yang memang menunjang siswa untuk bisa lebih kaya bahasa. Kemudian siswa belajar melalui model atau contoh. Jadi tidak serta-merta siswa itu belajar hanya dari pengertian, dari ciri-ciri dan sebagainya, tapi langsung contoh nyata. Siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi tidak bisa kita memaksakan mereka untuk melebihi dari kapasitasnya di kelas tersebut. Kemudian siswa berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran. Makanya diperbanyak kerja kelompok biasanya. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran bermakna. Ingat, pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang bertolak dari pengetahuan awal siswa. Sehingga pengetahuan yang baru itu bisa dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Siswa berani mengambil resiko dan bebas bereksperimen. Nah, jadi harapannya adalah seperti paradigma yang kemarin kita pelajari. Jadi siswa itu berani mencoba dan gagal, trial and error. Kemudian ada kesempatan lagi untuk mencoba. Dan yang terakhir adalah siswa mendapat umpan balik atau feedback positif baik dari guru maupun temannya, motivasi. Jadi usahanya harus dihargai. Jangan sampai ketika salah itu betul-betul disalahkan, tapi dimotivasi, dihargai usahanya dan disemangati untuk bisa memperbaiki di selanjutnya. Selanjutnya ada pendekatan CBSA, cara belajar siswa aktif. Konsepnya adalah pembelajaran dirancang agar menantang, merangsang daya cipta untuk menemukan dan mengesankan. Yang harus dilakukan guru adalah dengan memperhatikan prinsip CBSA, guru harus mengusahakan agar siswa bisa mencerna, memahami, dan menemukan apa yang disajikan oleh guru. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Ada prinsip motivasi. Guru harus memotivasi siswa. Kemudian latar atau konteks. Latarnya di konteks yang dipelajari itu harus diperhatikan. Harus memang betul-betul membuat siswa itu bisa aktif dan terlibat secara langsung. Kemudian keterarahan pada fokus tertentu. Jadi fokusnya kita harus tahu dulu. Fokusnya untuk apa? Fokusnya pada kegiatan berbicara, wawancara. Maka berarti yang harus diperhatikan dari wawancara itu apa? Kemudian hubungan sosial. Jadi ada kerjasama antar siswa. Sehingga hubungan sosial mereka itu bisa berkembang. Belajar sambil bekerja, learning by doing. Jadi apa yang mereka kerjakan itu adalah apa yang akan mereka pelajari. Tadi seperti ketika siswa akan melakukan wawancara, mereka akan bisa memahami bahwa oh ternyata untuk mendapatkan jawaban yang sopan dari narasumber, maka kita juga harus berkata dengan sopan. Kemudian perbedaan individu.
Jadi individual differences itu harus diperhatikan. Jangan sampai menyamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian menemukan, konsep itu ditemukan, bukan dijelaskan oleh guru. Jadi setelah belajar setelah melakukan eksperimen, maka mereka itu bisa menemukan konsep. Oh, ternyata etika dalam wawancara adalah seperti ini. Setelah mereka mengalami sendiri. Dan yang terakhir ada pemecahan masalah. Jadi siswa itu tahu ketika menemui sebuah masalah, mereka bisa memperbaiki kesalahannya ataupun memperbaiki masalah yang ada. Nah, cara belajar siswa aktif ini itu perlu dikombinasikan dengan pendekatan keterampilan proses. Apa sih pendekatan keterampilan proses? Yaitu ada 7, yaitu mengamati. Nah, di sini mengamati itu ada melihat, mendengar, merasa atau meraba, mencium atau membau, mencicipi atau mengencap, mengukur dan mengumpulkan informasi. Kemudian ada mengklasifikasi, yaitu mencari persamaan, mencari perbedaan, membandingkan, mengontraskan, menggolongkan. Kemudian menafsirkan. Menaksir, memberi arti, menarik kesimpulan, membuat inferensi, mengeneralisasi, mencari hubungan antara dua hal, serta menemukan pola. Yang keempat adalah meramalkan atau menduga atau mendiagnosis. Kemudian yang kelima adalah menerapkan, yaitu menggunakan informasi, kesimpulan teori, dan lain-lain. Menghitung, menghubungkan konsep, menyusun hipotesis, membuat model. Yang keenam adalah merencanakan penelitian, yaitu menentukan masalah, menentukan tujuan penelitian, menentukan ruang lingkup penelitian, menentukan sumber data, menentukan cara menganalisis, menentukan langkah pemerolehan data, menentukan cara melakukan penelitian. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan, yaitu berdiskusi, mendeklamasikan, mendramakan, mengarang, memperagakan, melaporkan dalam bentuk lisan, tulis, gambar, atau penampilan. Ini namanya proses, dari mulai pertama mengamati sampai bisa mengomunikasikan kepada teman-temannya. Oke, sampai di sini dulu. Materi akan kita lanjutkan di video selanjutnya.